Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Sinta, Sehat Indah Kulit Kita. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, pernahkah Anda merasakan wajah Anda terasa kasar ataupun ada bintik-bintik kecil seperti itu ya yang membuat rasanya terganggu begitu. Nah, mungkin di beberapa dari kita ada yang seperti itu. Nah, mungkin itu bisa disebut seperti chicken skin. Nah, nanti kita akan bahas ya lebih lanjut dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah chicken skin di wajah, kenali penyebabnya, atasi dengan tepat. Nah, tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bisa bertanya ataupun berkonsultasi dengan dokter. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp, SMS dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Ya, dan langsung saja kita akan sapa narasumber kita yang sudah hadir. Ada Dr. Khairul Hadi, SPKK Fins TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa menyapa pendengar dan juga pemirsa tentunya ya. Dan silahkan untuk Anda yang ingin berkonsultasi baik tentang tema hari ini ataupun juga di lain tema begitu, ini silahkan ya pendengar. Nah, dokter, terkait dengan tema kita chicken skin, nah ini sebenarnya seperti apa sih dok chicken skin itu? Ya, sebetulnya kalau chicken skin ini kan bahasa prokem ya, bahasa pasaran, bahasa awam ya. Dikira semua yang beruntus-beruntus kecil-kecil, orang ada yang bilang chicken skin ya, atau kayak titik-titik di ayam Ya, kulit ayam. Loh, ada juga yang pasien bilang begitu, kayak gitu beruntusan ya. Ada juga yang kalau di bawah mata ada bintik-bintik kecil, orang bilang milia atau miliaris. Nah, sebetulnya tidak sama, ya, banyak kelainan yang nggak sama. Jadi kalau ada bintik-bintik bawah mata yang banyak, kemudian bening, nah itu beda, itu biasanya karena kelenjar keringat yang tersumbat, ya, namanya seringoma. Kemudian ada bintik-bintik runtuh banyak yang sebabnya karena penimbunan komedo, ya. Kemudian ada yang dibilang kayak kulit ayam rintis banyak, kalau diagnosanya sih keratosis pilaris, ya. Jadi kalau di istilah medis itu keratosis pilaris itu ya, keratosis pilaris. Tapi sebetulnya keratosis pilaris ini jarang ya, jarang. Kalau pada orang dewasa harusnya jarang. Itu biasanya pada pubertas, ya, pubertas. Nah ini, dan masyarakat awam juga nggak paham gitu ya, nggak paham, asal beruntus, asal kayak kulit ayam ya chicken skin, padahal belum tentu ya, belum tentu kasus chicken skin. Baik, berarti tidak semua ada tekstur di wajah itu bisa disebut chicken skin gitu ya, dok ya? Atau ciri-cirinya ini bagaimana dok bisa disebut chicken skin begitu? Ya, nanti ada lagi namanya keratosis aktinik, ada lagi keratosis seboroik, ada lagi skin tag, banyak, hampir wujudnya kadang-kadang hampir mirip, ya, gitu hampir ya? mirip. Tapi penanganannya beda-beda, ya. Kalau keratosis seboroik atau skin tag itu kayak kutil-kutil gitu. Kalau udah skin tag itu kayak kutil-kutil Kecil-kecil gitu ya, warnanya dari coklat daging, gitu ya? bentuknya daging. Nah, itu penanganannya beda. Nah, terus kemudian keratosis seboroik juga coklat-coklat kecil-kecil. Nah, ini juga beda penanganannya ya, antara aktinik dan seboroik.
Nah, kadang-kadang bentukannya hampir sama, tapi penanganannya sama, bisa di laser, bisa di cutter gitu ya. Tapi kalau keratosis pilaris atau orang bilang apa itu kulit ayam, sebetulnya kalau di wajah jarang. Ya. Yang banyak itu di lengan, di bahu gitu ya, lengan bahu yang paling sering itu. Kalau di wajah sebetulnya kalau saya kok kurang begitu setuju ya kalau dibilang keratosis pilaris. Yang sering adalah timbunan komedo ya. Komedo ini ada yang orang bilang blackhead, ada yang whitehead, yang kepalanya bening putih, atau yang kepalanya atau ujungnya warnanya hitam. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya cara pengobatannya juga beda-beda. Nah, hanya saja kalau untuk masyarakat awam, kalau itu kelainan-kelainan itu dirasa mengganggu, sebaiknya datang ke dokter ya, yang paham, karena pengobatannya beda-beda, caranya beda ya. Jangan coba-coba nanti ngobatin sendiri, kadang-kadang malah bukannya tambah segera sembuh, malah keblondrok-blondrok ya. Tambah bopeng Keblondrok-blondrok, karena sebetulnya beda. Nah, tapi kalau memang adanya merasa nggak risih, merasa nggak mengganggu, merasa masih baik-baik saja, cantik-cantik saja, ganteng-ganteng saja, ya nggak problem, nggak usah harus ribut dihilangkan atau di treatment. Merasa tidak masalah ya. Kalau masalah kulit itu kan sebetulnya sangat apa ya, sangat sublim, sangat ada orang yang ada kelainan itu seperti nggak ada kelainan, ada rasa pemaafan diri gitu. Contoh panu ya, panu sebagian orang ya cuek-cuek aja, nggak masalah ya. Ada yang baru 1 titik aja udah ribut minta ampun gitu. Ya sama, ada orang jerawatan 1 nggak masalah, ada jerawatan 1 bingung, mintanya besok sudah sembuh, kalau nggak sembuh dokternya yang bodoh kan gitu. Ya ada kayak gitu, apalagi yang sangat hidupnya dari karir, dari penampilan wajah dan sebagainya, wah itu rewelnya minta ampun itu. Targetnya besok saya mau tampil dok, besok saya mau menyanyi. Besok banget ya. Besok banget mau nyanyi, tolong. Padahal nggak memungkinkan seperti itu gitu ya. Mau gimana nggak mungkin kan. Ya ekspektasi kadang-kadang berlebihan juga daripada pasien-pasien juga ya. Jadi yang sekali lagi kalau kita kembali ke keratosis pilaris ya, penyebabnya itu sebetulnya adanya timbunan material protein ya, protein yang jadi keratin namanya pilaris. Nah ini penanganannya ya itu tadi sangat beda dengan mungkin hampir kelainan yang sama, tapi yang sama harus di laser atau di kotor. Kalau ini enggak, nanti dengan produk-produk krim dengan zat tertentu biasanya bisa halus, bisa baik gitu ya. Tadi yang saya juga tadi udah nyinggung, ada yang di bawah mata ada titik-titik isinya air, itu juga harus di laser atau di kotor. Itu kelenjar keringat yang buntu gitu ya, nama syringoma. Banyak kelainan yang hampir mirip-mirip ya, mirip-mirip. Kadang-kadang pasien mencoba dikira ini, ya nggak salah juga. Sekarang ini kan mereka bisa browsing di AI gitu. Dulu kalau dulu orang ngandalin Google gitu, sekarang itu udah ada AI. Ada tanya ngeprom gini, keluarnya jawaban udah seret, kejar lagi seret. Kadang ada yang benar, tapi si AI ini kadang-kadang kan tidak bisa menunjukkan objeknya itu seperti ini loh gitu ya, seperti ini lah. Kemudian kadang-kadang
pengobatannya dia kan hanya mengambil dari source atau sumber yang sudah ada. Kadang-kadang juga nggak ada yang benar, ada yang nggak benar gitu ya. Lah taunya nggak benar ya kalau kita udah menguasai ilmunya baru ngerti, tapi kalau udah belum menguasai ilmunya ya apa yang disampaikan dia ya dikira benar gitu ya. Dikira betul. Nanti jadi self diagnosis gitu ya dok ya. Itu yang bahaya gitu. Tidak tahu bagaimana kondisi kulitnya, tapi langsung mengatakan kondisi kulitnya seperti ini dan bingung nih mencari pengobatannya. Ya sekarang ini banyak teman-teman dokter itu mengalami problematika dari pasien-pasien yang kadang merasa pintar gitu, merasa over dari sumber AI gitu. Bahkan tidak hanya masalah di kulit, kalau sudah masalah penyakit yang berat, misalnya cancer, tumor, itu kadang-kadang kadang-kadang dokternya diajak berdebat gitu ya. Diajak berdebat. Ya mau gimana. Sementara dokter sudah punya jam terbang, pengalaman yang sangat sangat teruji, sangat presisi, yang sudah sekian teruji diagnosa dan pengobatannya dihadapkan dengan orang yang baru belajar, baru paham. Ya boleh ngajak diskusi, tapi ya jangan terus mendebat gitu ya. Kalau udah kadang yang disampaikan seorang dokter ini kan bukan hanya keilmuan, tapi keilmuan yang didasari sudah dengan dipadukan dengan pengalaman ya, dengan experience sekian tahun, sekian beda. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Baik, kita kembali ke pembahasan chicken skin ya dok ya. Tadi disampaikan bahwa penyebabnya adalah penumpukan protein gitu. Nah, apakah juga kebiasaan perawatan wajah atau kulit ini yang kurang tepat itu juga bisa menyebabkan adanya chicken skin ini dok? Enggak ya, itu sebetulnya ya pure karena ada masukan protein tertentu yang tubuh itu sebetulnya sudah kayak nggak bisa menerima gitu loh. Gitu. Jadi kelebihan protein gitu ya dok ya? Bukan jenis proteinnya yang tidak bisa diterima oleh tubuh sehingga terjadi reaksi seperti itu ya. Apa tadi? Sebetulnya kalau di wajah itu keratosis pilaris itu hampir jarang gitu ya. Yang sering itu adalah komedo atau mikro komedo yang letaknya masih dalam. Nah kalau itu mikro komedo biasanya ya tumbuh terus, dibersihkan bisa tumbuh, berisi lagi, dibersihkan berisi lagi, berisi lagi. Memang harus ada treatment yang lebih benar dengan produk obat yang benar gitu ya. Nanti baru bisa membaik. Ya, jadi ini kalau pilaris itu nggak banyak di wajah, yang sering di lengan sama bahu, ya, lengan dan bahu. Baik, kalau terkait dengan penumpukan komedo itu tadi kan juga bikin kulit kasar gitu ya dok ya. Nah itu sebenarnya tadi disampaikan juga cara membersihkan yang benar. Nah ini cara membersihkan yang benar itu seperti apa? Kemudian mungkin ada treatment tertentu gitu yang nggak bikin cepat balik gitu komedonya. Sebetulnya kalau mau lebih tepat, tentunya pertama ya konsultasi ke dokter ya. Kalau di forum ini terus terang saya kan nggak bisa memberikan saran untuk versi pengobatannya ya. Versinya adalah pencegahan gitu ya. Otomatis kalau pencegahan ya bagaimana nggak terlalu muncul komedo. Nah salah satunya produk-produk kosmetik yang dia pakai ini harus dikoreksi, dievaluasi apakah produk yang dipakai ini justru bikin masalah munculnya komedo terus. Nah, bisa karena komedogenik ya. Akhir-akhir ini sering komedo itu dipicu oleh pertumbuhan bermacam-macam kosmetik yang
yang sangat dahsyat ini. Hampir orang terkenal bikin kosmetik, Iya, artis dan bikin semua orang kosmetik, buat yang brand kosmetik, Dok. brand kosmetik gitu ya. Sedang mereka ini nggak punya dasar keilmuan untuk membangun semua produk ini, ya nggak ada, hanya mengandalkan nama besarnya atau nama terkenalnya, kemudian produk itu dari maklun ya, maklun dari pabrik ya dia punya standar sendiri, artinya wujudnya krim kayak gini, gini bentuknya kayak gini. Tetapi kan si pemesan ini kan mestinya mengajukan formulasi, ya. Tidak berdasarkan di pabrik maklum sudah tersedia formulasi sangat banyak pilihan ya. Nah si ini kadang-kadang ya bikin formulasi jadi produk-produk bagus, bisa ada izin BPOM-nya, bisa dipakai. Tapi faktanya tidak mengerti secara persis apakah produk ini menjadi pemicu komedogenik apa enggak, ya enggak ngerti gitu ya. Kemudian mungkin di pabriknya sudah ada apoteker, sudah ada dokternya juga. Ya iya. Tapi ya faktanya banyak produk-produk yang peluncurannya hanya berdasarkan brand ambassador atau influencer yang dipakai gitu ya. Dan masyarakat sendiri juga nggak bisa memilih apakah produk yang saya pakai ini betul-betul tidak membuat masalah gitu ya. Bukan karena produknya jelek, tapi antara kondisi kulitnya dengan produk ini bisa bersinergi apa tidak gitu ya. Nah ini kalau kulitnya menolak pasti ada banyak reaksi-reaksi yang bikin permasalahan yang muncul berikutnya. Oke, jadi lebih ke ketidaksesuaian pemilihan kosmetik itu tadi ya dok ya, yang bisa memicu tumbuhnya banyak komedo, meruntus lagi. Terus dia ganti lagi berdasarkan kata medsos gitu ya. Ganti terus ada artis yang dipakai sebagai influencer ganti lagi. Yang jadi influencer atau brand ambassador dari bayi udah cantik, dah kulitnya bagus. Karena sudah cantik gitu. Cantik. Bukan dia cantik bukan karena pakai produk ini, karena dia dari lahir udah cantik. Tapi memang ada ininya nggak sih dok, maksudnya kandungan tertentu gitu yang memicu adanya komedo, tambah gitu. Banyaknya komedo gitu. Oh pasti ada, pasti ada. Dan ini bisa berbeda-beda juga antara orang dengan orang lain. Penyebabnya ini pasti A, sehingga kalau A yang dipakai semua orang kan enggak juga, gitu ya. Nah, ini memang sangat ada reaksi-reaksi individual yang enggak bisa kebiahuya atau disamaratakan ya. Nah, apa ini juga jenis kulit seseorang ini juga memengaruhi adanya komedo gitu dok? Oh iya, iya. Orang yang gampang kulitnya gampang berminyak, tentu sangat mudah terjadi komedoan. Nah, milihnya produk beda dengan orang yang kulitnya kering, tipe kering. Sangat beda. Yang terjadi adalah yang kulitnya berminyak ya ambil produk yang dipakai oleh orang kulit kering. Yang jadi brand ambassador tipe kulitnya kering, dia dipakai ini bagus, dipakai ini jebol gitu. Jadi jerawatan hebat. Banyak kasus seperti itu. Jadi baiknya kita harus tahu nih betul-betul kondisi kulit kita begitu, dan kemudian menyesuaikan juga nih jenis skincare yang bisa kita gunakan begitu ya dok ya. Mestinya begitu. Tetapi kan satu, masyarakat pada umumnya nggak tahu gitu. Kedua, banyak produk ini kan semua menjanjikan baik, menjanjikan hasil yang baik ya gitu.
Nah, dan di sana di tempat counter-counter produk ini tidak ada seorang beauty advisor yang betul-betul paham masalah klinisnya loh ya, bukan masalah tentang cara pemakaiannya. Ya. Kalau cara pemakaiannya ya BA itu pasti pintar-pintar, tapi klinisnya pasti blank, nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti. Itu memang faktanya begitu. Masih masyarakat ya tergoda oleh iklan, kemudian di tempat penjualan juga tidak ada pemandu pemilih produk yang punya kemampuan yang baik gitu ya. Ya sering terjadi itu. Kalau udah jerawatan parah ya udah kamu ke dokter sana kan gitu. Ya, berarti harus benar-benar mengetahui kondisi kulit, lebih baiknya dikonsultasikan ke dokter gitu ya, Dok ya. Ya harusnya begitu. Harusnya begitu karena demi kesehatan kulit kita begitu ya rekan Viana ya. Lah ya uang wajahnya cuma satu aja kok, Dok. Kadang-kadang saya juga heran, kayak wajahmu double lah ya. Mungkin karena satu itu, Dok, pengennya Nah iya, makanya kalau wajahnya cuma satu ya hati-hati gitu loh, hati-hati, benar-benar dia paham gitu, kan gitu. Nggak sembarangan gitu ya. Betul, harus berhati-hati ya. Baik ya. Jadi nanti kita akan sambung lagi dokter kebersamaan kita di segmen berikutnya, dan silahkan pemirsa untuk Anda yang ingin bergabung ya untuk konsultasi langsung begitu dengan dokter, Anda bisa konsultasi via telepon ya. Dengan menghubungi di line telepon 0271 6793000 ataupun melalui WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Dan kita akan kembali sesaat lagi ya rekan Viana tentunya dengan Dr. Khairul Hadi, SPKK Vins TV. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Baik pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Sinta Sehat Indah Kulit Kita bersama Bihati tentunya ya. Ya, di kesempatan kali ini ya pendengar, kita tentunya masih membahas satu tema, yaitu adalah chicken skin di wajah, kenali penyebabnya, atasi dengan tepat begitu. Nah, tadi di awal sudah dibahas banyak ya terkait dengan beruntusan yang ada di wajah itu ternyata tidak banyak semua sekali. chicken skin gitu ya. Bahkan tadi disampaikan chicken skin di wajah itu sangat jarang, tapi kondisi yang ada karena adanya penumpukan protein begitu, yang biasa kita sebut komedo begitu ya. Ya, baik. Dan kemudian juga penanganannya pun juga berbeda-beda ya tadi di awal, dan tentunya jangan sampai kita juga self diagnosis gitu ya. Iya, kita menggunakan produk yang tidak sesuai dengan kulit kita, dan tentunya ketika kita ada masalah kulit, nah ini sebaiknya konsultasikan pada ahlinya begitu. Nah, baik. Dokter, kita lanjutkan ya dokter untuk pembahasan di kesempatan kali ini. Nah, ini terkait dengan tekstur kulit. Nah, ini apakah bisa dibantu atau dikurangi dengan eksfoliasi, Dok? Eksfoliasi itu sebetulnya harus berupa tindakan yang dilakukan di klinik ya, sehingga sebetulnya dulu gitu ya, dulu nggak diperbolehkan ada obat eksfoliasi itu dibikin produk massal. Nah, kalau toh kemudian ada gitu ya sampai meluncur, itu biasanya dosis zat aktifnya itu sangat kecil banget, dan faktanya ketika dipakai tidak terlalu membuat suatu perubahan ya, perubahan biologisnya tidak terlalu membuat suatu perubahan yang signifikan ya. Jadi kalau memang ini sudah kembali ke masalah pengobatan atau treatment ya, treatment di klinik itu ya banyak, harus mana yang harus bisa
eksfoliasi ya, atau mana yang harus di apa itu di laser atau di cutter ya. Kalau dulu cutter, kalau sekarang udah modern, lebih modern dengan di laser ya. Ada yang cukup pakai produk krim-krim yang dipakai di rumah terus gitu ya, nanti akan membaik. Jadi sebetulnya tergantung diagnosa awalnya ya, ini akan menentukan pilihan terapinya. Nah, memang kalau mungkin baca dari Google ya ketemu keratosis pilaris, tindakannya eksfoliasi. Ya itu hanya penjelasan, tapi eksfoliasi itu tindakan itu harus dilakukan di klinik, nggak bisa dilakukan sendiri kemudian dioles-oles sendiri. Sebetulnya ranahnya sudah beda gitu ya, karena obat eksfoliasi ini kan obat yang sangat iritatif dan tidak bisa dipakai sendiri. Gitu. Baik. Nah, kalau pemirsa dan pendengar yang saat ini menyimak, mungkin di wajahnya terasa ada tekstur begitu. Itu bagaimana dok penanganannya? Kalau tadi eksfoliasi baiknya dilakukan di klinik begitu. Nah, kalau di rumah selain menggunakan krim yang cocok begitu, nah, sebaiknya konsultasi ke dokter, nanti dipilihkan. Ini treatmentnya pakai apa cukup dengan produk yang dipakai harian di rumah atau harus tindakan di klinik ya. Ini sudah wilayah kalau pengobatan kan sebetulnya sudah wilayahnya dokter ya. gitu ya. Nah, kalau sendiri ya pasti nggak benar gitu ya. Ya, kita di forum ini kan sebetulnya hanya bersifat edukasi, mengenalkan masalah gitu ya. Sehingga kalau sudah kenal masalah, maka segera mencari solusi ke yang bisa memberikan solusi gitu. Bukan mengajari untuk mengatasi masalah. Kalau sudah masalah itu bentuknya suatu kesakitan atau suatu penyakit ya. Tapi kalau namanya edukasi ya bisa ditarik bagaimana edukasi untuk pencegahannya gitu ya. Pencegahan biar masalah itu tidak tambah parah, atau edukasi biar tidak timbul masalah kan gitu ya. Di forum edukasi ya bisanya seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi masalah dan pengen diatasi masalahnya ya sebaiknya datang ke seorang dokter ya. Tidak harus ke saya gitu ya, tidak harus ke Anda harus ke saya karena saya yang paling bisa, ya nggak bisa. Saya ya kalau percaya silahkan, kalau nggak percaya ya nggak usah kan gitu. Ya saya santai aja, percaya saya datanglah ke klinik, nggak percaya ya nggak usah. Udah ahli loh padahal loh ya. Mas. Tapi kan baiknya kita datang ke spesialisasinya begitu ya. Iya. Ya tapi spesialisasi pun kan sudah masuk ke ranah orang bisa trust atau tidak trust tau kan. Ya itu percaya ke hati ya monggo, nggak percaya ya monggo gitu ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan ya yang sudah masuk ini. Assalamualaikum, izin bertanya dokter, jika cuci muka pakai air hangat itu bagus atau tidak? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Karanganyar. Ya masih boleh aja gitu ya, boleh aja. Artinya dengan cuci muka dengan air hangat itu tidak terlalu bikin merusak. Nah, yang kalau orang kulit kering ya mestinya jangan dengan air hangat, air biasa saja ya, biasa aja, suhu ruangan bukan suhu dingin juga. Kalau pakai suhu dingin ya tambah kering, pakai suhu panas ya tambah kering, ya bisa crack. Tapi kalau orang kulit normal ya pakai air biasa boleh, nggak usah
air hangat. Nah kalau orang rada berminyak, pakai air hangat, pakai sabun, ya lebih bersih gitu ya. Karena air yang hangat atau sedikit panas itu kan bisa melarutkan minyak gitu ya. Tapi dengan sabun ya sudah, apalagi ada sabun-sabun yang didesain khusus untuk lebih melarutkan minyak juga ada gitu ya. Kalau orang kulitnya kering ya jangan pakai sabun yang melarutkan minyak, pilih sabun yang banyak moisturisernya gitu ya. Nah ini kalau kebalik ya kulitnya jadi tambah kering ya. Sedang yang orang berminyak kalau pakai moisturizer tambah berminyak ya. Jadi bahkan untuk milih sabun untuk dirinya sendiri aja masih orang banyak yang nggak bisa ya, nggak bisa ya. Asal sabun apalagi wah iklannya mantap gitu ya udah beli ituan gitu ya. Ya sebetulnya beda-beda, sabun itu beda-beda juga ya. Kemudian kalau yang ada juga entah influencer mungkin dari sosmed juga ada yang apa namanya dok, ini pakai es batu gitu loh dok. Nah itu ada manfaatnya enggak ya? Itu kan tujuannya untuk mengecilkan pori-pori. Boleh mengecilkan pori-pori boleh. Batu memang maksudnya itu membuat kulit itu lebih shrinkage atau mengencang gitu ya. Boleh kalau mau tahan begitu, mau dicoba begitu, nggak masalah ya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Umi di Boyolali. Assalamualaikum. Wajah anak saya ada bintil kecil coklat di samping mata. Pengobatannya bagaimana? Sama di pipi ada permukaan coklat dari sejak balita, namun bukan sejak lahir. Apakah itu termasuk kanker? Solusinya apa? Oh, bukan kanker ya, pasti bukan kanker. Ya solusinya kalau anaknya dibawa ke klinik nanti saya kasih gambaran solusinya gitu ya. Kalau begini ya nggak jelas, fotonya juga nggak ada ya. Tapi yang jelas kalau itu masalah kulit bisa diatasi. Kalau cancer terlalu dini enggak ya, terlalu dini. Bukan. Kalau bercak coklat bisa karena tanda atau kelainan bawaan. Kelainan bawaan itu bisa muncul saat lahir sudah ada atau setelah umur tertentu ada juga bisa ya. Kayak andeng-andeng itu tidak mesti dari waktu kecil, ada kadang udah besar muncul ada juga banyak gitu ya. Nah kalau pertanyaan kok dulu saya nggak punya andeng-andeng di sini dok, kok sekarang muncul. Ya udah ya embuh yang ngerti om. Ya pasti enggak, itu pertanyaan begitu ya susah, nggak ada jawabannya ya. Memang bibitnya dari dulu sudah ada di situ, bibit itu sudah ada. Tentang munculnya kapan ya perjalanan dia sel tahi lalat itu kapan munculnya gitu ya. Nah kenapa kok bisa muncul, dulu nggak ada loh, nggak ada munculnya. Ya munculnya nggak permisi, kalau permisi sampean mesti nggak boleh. Boleh gitu ya. Ya baik, kita kembali ke pembahasan tadi kulit bertekstur, baik itu dari dari penumpukan protein ataupun dari penumpukan komedo. Nah itu dok, biasanya kalau sudah muncul itu kadang risih gitu. Kadang reaksi kita tuh pengen gosok-gosok gitu dok. Apakah itu juga nanti akan memperparah atau bisa sedikit mengurangi gitu dok? Ya gosok-gosok ya nggak bener lah. Aja dipastikan kalau memang komedo ya diobati dengan produk-produk anti komedo gitu ya. Kalau ya tadi saya tekan, kalau pilaris itu jarang di wajah gitu ya. Itu pasti salah diagnosa gitu. Salah diagnosa. Baik. Kalau penggunaan scrub dok? Scrub ya boleh aja kalau masih nyaman ya. Tapi kalau sudah bikin perih, bikin iritasi ya jangan diteruskan. Kalau masih nyaman boleh aja.
Baik, jadi Ya bisa mengurangi, wong itu kayak diamplas ya. iya. Oke, baik. Terus kemudian kalau untuk wajah yang beruntusan karena komedo, ini kan pengen ngilangin secara cepatnya itu kadang pengen facial gitu loh, Dok. Nah, itu terus tapi ada beberapa yang bilang itu bisa membuka pori-pori jadi besar. Nah, itu sebenarnya mitos atau fakta itu, Dok? Oh, itu mitos. Mitos ya. Tindakan facial chemical peeling yang benar itu suatu tindakan yang memang ditujukan untuk memperbaiki keadaan ya. Nah, soal porinya yang gede, tambah gede bukan karena itu, karena penyebab lain lagi, gitu ya. Nah, kalau chemical yang pilih yang benar justru untuk mengkondisikan biar porinya itu jadi kecil, jadi membaik, tekstur kulitnya itu jadi baik. Tapi kalau sudah dengan tindakan itu pun, kalau masalah faktor penyebabnya nggak dihindari, ya akan begitu terus. Ya, lewat mengenali penyebabnya, ya ini ya ada dokter yang paham, ada yang dokter yang kurang paham, ada dokter yang setuju, ada yang dokter tidak setuju, gitu ya. Karena basic keilmuan ya kadang-kadang bisa beda, wong sekolah zaman sekolah itu bukunya ya tebel-tebel, kadang yang di sini belum kebaca, yang sini udah ada yang baca kan gitu. Oke. Ya, baik. Ini kan harus tentunya juga harus tahu nih penyebab dari komedi itu, atau ada skin tekstur di wajah kita kan juga harus tahu penyebabnya apa. Kemudian lebih baiknya datang ke dokter begitu. Ya. Nah, kalau dari BHT sendiri apakah juga memfasilitasi, mungkin pasiennya ada di lain tempat begitu, Dok? Ya. Jadi kita membuka jalur konsultasi online ya. Ada nomor online, mungkin dari pihak TV bisa menampilkan atau ikut mempromosikan konsultasi online di setiap di iklannya BHT. Ya. Nah, itu konsultasi. Baik. Bisa yang nomor yang belakang itu, yang WA itu, WA aja ke sini. Nanti kita jawab kok. Nah, produk-produk kalau jenengan setuju kita obati bisa dikirim. Mau sekedar tanya-tanya boleh, gitu ya. Saya tanya-tanya aja kok, Kak, saya nggak mau beli produknya, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau percaya dengan produknya mau beli ya kita kirimi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi bisa gitu ya, Dok, meskipun di tempat yang jauh tetap bisa request produk begitu ya, Dok, ya? Bisa. Asalkan ada konsultasi dulu sebelumnya. Iya, harus gitu konsultasi. Karena pengobatan itu yang jawab nanti saya, yang memberikan advice langsung pakai oleh dokter. bukan yang jawab ke mereka atau ke customer itu ada lagi gitu ya, Dok, ya? apa itu para admin ya, admin customer service. Nah, nanti dari admin itu dipaparkan ke saya, Dok, pasien ini masalahnya ini, obatnya apa? Nah, saya memberikan jawaban obat tidak langsung ke pasien tapi ke admin, nanti admin menyampaikan gitu. Baik. Nah, nanti ya kalau setuju ya dibeli, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Baik, tapi tetap dengan rekomendasi dari dokter begitu semua obat pasti saya yang meresepkan. Insya Allah terpercaya berarti ya. Semua yang meresepkan saya. Anak-anak saya nggak berani, kecuali sudah pasien lama minta produk saya yang krim ini atau sabun atau ini habis, tolong dikirim, Kak. Ya sudah dikirim, gitu ya. Tapi biasanya sama tim akan ditanya apakah ada masalah baru apa tidak. Terus tolong kirim foto yang terbaru. Lah nanti pasti juga masih disampaikan ke saya, Dok, apakah pasien ini menghendaki produk ini diteruskan apa dilanjutkan, apa masih bisa apa tidak. Kalau tidak advice produk terbarunya kan gitu.
Meskipun berjarak, tapi dokter juga tetap memantau begitu. Iya. Masya Allah. Nah ini kalau untuk jam operasional layanan virtual ini Kapan ini? kapan ini Ya, dok? dari- Apakah bisa 24 jam Nah, gitu? dari jam 8:30 kalau kayak 8:30 jam 9 sampai jam 7:30 malam. Ya. Ya kalau yang kirim WA bisa 24 jam, tapi yang jawab tidak Iya, iya, 24 di jam jam. kerja ya. Ya. Kerja. Yang jawab tidak. Ini pemirsa dan pendengar juga bisa ngepoin atau mencari tahu nih lewat sosial medianya Bihati, Hati ya, ini di gitu. Instagram begitu. Ini isinya sangat edukatif juga terkait dengan permasalahan kulit. Nanti bisa nih cari tahu lewat sosial medianya. Kalau mau berkonsultasi bisa banget gitu ya. Ya, daripada bingung-bingung ini sakitnya apa, kenapa gitu ya. Ya Nah, langsung ini aja ke langsung aja ya. tempat apa itu konsultasi online, kirim foto aja nanti pasti dijawab kok. Ya pasti kita kasih jawaban. Dok misalnya tadi kayak yang Boyolali, wah jalan ke Solo ya ngotok ke bensin gitu ya, kirim aja foto, dok tolong sampaikan ke dokter anak saya ini kelainannya ini ada fotonya, ini kira-kira penanganannya seperti apa, kalau perlu tanya biayanya berapa. Yeah. Itu nanti sampai ke klinik kan udah sangu pernah nggak oleh-oleh dokter ya apa kan gitu. Boleh nanti tanya, jadi Anda ke klinik sudah siap dengan biaya, sudah dapat informasi gitu ya. Oh informasi saya kirim belum punya uang ya besok ya terserah. Oh produknya ini tolong dihitung Mbak, anu Kak ini kira-kira habis berapa. Oh tunggu nanti saya pas gajian nanti saya tebus ya, sekarang saya belum, tapi di notis saja di tempat rekam medis saya ya enggak apa-apa begitu. Iya. Baik, dan terakhir dokter terkait dengan tema kita nih kulit beruntusan gitu ya, chicken skin. Nah mungkin ini ada pesan ataupun tips begitu terkait dengan kulit beruntusan ya dokter. Ya, Silakan. jadi kalau tadi sudah saya sampaikan kalau kulit yang skin itu sebenarnya jarang di wajah ya, hampir kalau di wajah pasti komedo. Yang keratosis pilaris itu banyak yang di lengan, di bahu ya. Nah ini harus dikoreksi jenis makanannya, yang apa sih yang sering dia suka gitu ya. Dia suka dari makan yang mengandung protein tentunya, karena ini timbunan protein. Dan nanti kita evaluasi, oh sukanya ini, lalu ya udah dikurangin gitu aja, pilih yang lain gitu. Nah ya itu hampir semua makan yang berprotein tinggi punya kontribusi untuk menyebabkan keratosis pilaris. Tapi sekali lagi kasus pilaris ini jarang, kasus yang jarang, tidak banyak. Ya jadi kita mungkin lebih saya tarik ke banyak masalah komedo itu tadi ya. Komedo memang ada banyak hal yang justru dari pemakaian produk-produk kosmetik itu yang memicu terjadinya komedogenik ya, terjadi komedo, kemudian jerawatan, dia sebagai trigger sering sekali, banyak sekali. Setelah perawatan di sana, terus ya kalau saya bilang wajahnya jadi bonyok karena jerawatnya itu udah ada karu-karuan gitu ya. Nah itu ya tenang, masih bisa diobati, bahkan yang dari jauh-jauh pun datang baik hadir maupun tidak hadir juga sembuh gitu ya. Ada berapa ya bulan ini apa bulan kemarin ada pasien jerawatan, ceritanya udah nggak sembuh, sudah perjuangan sekian lama, sekian bulan, sekian lebaran gitu ya. Itu perempuan gitu Mbak, rumahnya itu di Banten, masih ke sana lagi apa gitu ya, ke Solo nyopir sendiri ke nyopir sendiri ke Bihati.
koyo anumen gitu loh. Begitu ya perjuangannya ya. Perjuangannya. Duh kok Mendapatkan. yo kamu nggak naik pesawat kayak apa kayak ya udah pokoknya saya nekat aja dok. Terus ini saya perlu kontrol enggak? Ya perlu kontrol. Udah datang kedua kali, ya nyopir sendiri lagi. Bu ya naik pesawat atau naik kereta, saya bilang gitu. Datang, enggak, saya sambil menikmati perjalanan ya sudah. Tapi perjuangannya. Iya, perjuangannya. Tapi ya membaik sembuh. Wah, saya loh dok, saya udah kemana-mana di BHT loh baru saya udah sembuh 70% ini, 60%. Saya udah bahagia sekali ini. Ada dari Padang naik pesawat ke BHT ya ada ya karena jerawat nggak sembuh-sembuh. Dari Samarinda juga. Yang ada lagi, oh ya saya segera dari Kaltara. Terus setelah kontrol berapa gitu kan saya berani tanya-tanya gitu. Kaltaranya itu di mana? Apakah Nunukan? Enggak dok, turun pesawat itu saya masih naik ferry lagi 3-4 jam. Jadi saya itu sangat kesan. Ini banget gitu. Saya rumahnya nggak di sekitar nggak sekitar Nunukan, nggak sekitar pesawat terbang atau airport gitu. Itu kota, saya itu masih naik ferry lagi jauh gitu. Dari ferry itu masih jalan darat lagi. Insya Allah ini perjuangannya akan dibayar lunas begitu ya, karena insya Allah penanganan di BHT ini dengan sepenuhnya begitu, Masya Allah. Berarti buktinya ya dari jauh pun tetap ditempuh perjalanan sebegitu luar biasa, tetap ditempuh untuk mendapatkan ini ya pengobatan atau penanganan gitu ya, tepat begitu ya, yang memang sudah insya Allah terbaik begitu. Percaya juga. Terpercaya. Ya baik, terima kasih dokter atas ilmu kesempatannya untuk bisa menyapa pemirsa dan pendengar. Kita berharap nih dokter sehat selalu dan bisa kembali menyapa pemirsa dan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Sinta Sehat Indah Kulit Kita bersama BHT. Saya Fian Ashifa dan juga rekan saya Azalea Latifah pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.